Halo, kami dari Save Ads Agency ingin membuat sebuah video tutorial cara menggunakan aplikasi masa kini yaitu Trello. Sebelum lebih jauh lagi nih, perkenalkan saya sendiri Sari Septina sebagai akun eksekutif dalam tim ini. Salam kenal semua. Oke, jadi Trello ini merupakan gambaran seperti sebuah papan tulis besar dengan tempelan kertas sticky note, namun lebih kompleks dan lengkap. Pada setiap tempelan note, penggunanya dapat mengatur dan menambahkan informasi daftar tugas individu dan tim keseluruhannya. Pengguna juga dapat menambahkan foto, dokumen lampiran, kolom komentar, dan lainnya. Nah, Trello adalah aplikasi kolaborasi yang memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai proyek dalam satu tempat. Dengan Trello, semua orang di proyek tersebut bisa tahu apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan sudah sejauh mana nih dikerjakannya. Lewat Trello, dapat mengetahui tenggat waktu, isi data, serta dokumen tugas yang sudah menumpuk. Tak hanya itu, aplikasi ini juga dapat dibawa kemanapun kalian pergi, karena bisa diinstal di iMac dan Windows. Untuk HP juga nih, bisa menggunakan Trello di Android dan iOS. Aplikasi ini juga termasuk aplikasi yang berbayar, tapi juga dapat digunakan secara gratis dengan maksimal penggunaan hanya 10 file project, tidak bisa lebih. Nah, pada langkah awal nih, kalian akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, lalu nanti akan memverifikasi kode yang dikirimkan melalui akun email yang kalian daftarkan. Tetapi jika kalian sudah memiliki akunnya, kalian langsung aja nih, langsung login menggunakan akun yang sudah ada. Kali ini kita udah memiliki akunnya nih, jadi nggak usah perlu bikin ulang lagi. Oke, kita login dulu. Nah, setelah login akan muncul tampilan seperti gambar di sini. Nah, tampilan home ini awal masuk kita dari aplikasi Trello. Tetapi kita sebelumnya akan membahas mengenai member. Tools member ini berfungsi untuk mengundang atau apa ya, menambahkan tim anggota dari agensi kami. Jadi kalian bisa mengakses secara bersama dimanapun dan kapanpun dengan akun yang ada. Tapi kalian harus memiliki akun dulu nih masing-masing. Jadi baru bisa diundang melalui username ataupun akun email. Oke. Nah, di sini bisa langsung masukin aja nih nama-namanya. Kalau kalian udah daftar, pasti muncul namanya di sini. Kita balik lagi ke akun ke awal, ke home. Nah, di sini ada fitur template juga. Template ini merupakan kumpulan dari yang kalian ingin buat. Jadi kalian bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada bisnis. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian seperti bisnis, template-nya. Jadi masih banyak lagi nih di bawah-bawahnya. Nah, ada juga untuk desain. Kalian dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Di bawahnya juga masih banyak banget loh. Kalian jadi pilih aja sesuai yang sama dengan proyek kalian, ataupun kalian bisa cek ke bawahnya, pasti banyak lagi. Kalau kalian nggak mau pakai nih, kalian bisa langsung membuat boardnya dengan desain kalian sendiri. Bisa mengubah latar belakangnya juga nanti. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya sama teman saya yang lain. Oke, untuk template, kalian pokoknya bisa milih deh sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke kita balik lagi ke home. Nah, saya Novel Hanif dari SAGC, dari divisi kreatif. Nah, mau jelasin nih tentang workspace. Apa sih itu workspace? Workspace itu adalah macam tempat kerja kita di Trello. Nah, kita ada namanya Shared at Workspace. Nah, ini workspace yang udah kita buat tadi. Kalau mau bikin workspace itu ada di tanda plus ini. Tuh. Jadi ada namanya apa, terus type-nya apa atau tipenya apa, ada operation, ada small business, ada sales, ada engineering, ada marketing, ada education, dan lain-lain. Terus di bawahnya juga ada description, yaitu ngejelasin tentang workspace itu tentang apa.
Nah, habis workspace kita mau jelasin menu-menunya. Ini tuh ada getting start. Getting start itu yang pertama, getting start itu kayak tutorial awalmu kalau mau ini Trello, awal mula di Trello harus kita create workspace, ada dijelasin juga invite your team kayak yang udah jelasin tadi, terus ada connect your app, ada explore automation dan lain-lain. Terus selanjutnya ada board. Nah, board ini akan dijelasin nanti sama yang selanjutnya. Kita lanjut ke highlight. Highlight itu adalah tempat apa yang kita tandai atau proyek-proyek yang udah selesai juga nanti ada di sini. Jadi gampang nyarinya atau menemukannya gampang. Terus ada workspace table. Nah, itu fitur berbayar. Kita bisa start trial. Ini tuh pokoknya kayak nanti bisa jadi kayak Excel atau spreadsheet. Terus ada lagi member. Ini members yang udah dijelasin sama Sari tadi. Itu tempat kita invite teman atau rekan kerja. Nah, sekarang ada setting. Di setting kita bisa mengatur tipe workspace kita mau kayak apa. Misalnya kalau ini kita tipenya private. Private itu jadinya cuma bisa diakses sama kita, sama member-member yang udah di-invite tadi. Terus kalau mau ubah private itu bisa di sini di change. Nah, change itu bisa private, bisa public. Kalau private, apa yang kita lihat itu cuma bisa dilihat, workspace kita itu cuma bisa dilihat sama member-member, sama yang kita invite tadi. Kalau public, itu bisa dilihat oleh semua orang yang ada di internet yang punya link Trello ini. Itu. Terus Trello ini ya pada dasarnya aplikasi gratis. Cuman ya seperti yang dibilang sama Sari tadi, kita cuma punya, kalau yang gratisnya kita cuma bisa 10 board. Jadi ini jadi tinggal 6 board yang kita udah bikin 4 board. Kalau mau unlimited board atau board yang tidak terhingga, kita bisa upgrade di sini berbayar. Nah, mungkin kalau masalah board bisa kita lanjutin ke Karensino. Oke, terima kasih Mas Naufal. Oke, selanjutnya kita bahas board-nya ini nih, yang paling berguna di sini. Ayo Mas, kita mulai create new board. Nah, di situ kita bisa ngasih nama nih, OVO Invest, atau title-nya apa aja deh yang kalian pengen. Di kanannya itu ada pilihan background-nya. Di background-nya itu kamu bisa milih tuh, mau warnanya suka-suka kalian atau bisa import dari device kalian. Oke, langsung kita create, Mas. Udah, ya Mas ya, udah nih. Nah, ini dia nih tampilannya dari board Trello. Sebelumnya saya mau jelasin nih, sih yang ada di sini tombol-tombolnya itu apa. Yang pertama, title. Title-nya itu kita bisa ngedit lagi nih. Bisa kita edit lagi namanya OVO Invest 2021 misalnya. Nah, di bawahnya itu ada add a list. Itu kayak shortcut gitu. Dalamnya tuh ada card. Nah, misalnya pertama kamu mau ngelakuin project brainstorming. Kamu tulis aja tuh di situ brainstorming. Nah, selanjutnya kita ngedesain nih.
ngedesain konten OVO ini, OVO Invest. Kalian tinggal tulis aja tuh desain konten OVO Invest. Nah, selanjutnya ada upload. Misalnya proyek kalian udah selesai, kalian tinggal upload kan. Nah, kalian isi aja di situ upload konten. Nah, setelah semua selesai, kalian tambah tuh di down-nya. Nah, setelah di down, kalian add a card. Misalnya di hari pertama tentang bahas konsepnya atau tentang bahas ide-ide kreatif kalian. Habis itu kalian bisa ngedesain dari konten yang ingin di-upload di OVO Invest ini. Setelah itu, ini kerjaannya nih si media planner buat ngupload konten. Nah, di sini kalian bisa milih nih sesuai job desk-nya masing-masing. Misalnya anak konten, kerjanya di desain konten. Misalnya anak media planner, kerjanya di upload konten. Nah, kalau misalnya salah satunya udah selesai, kalian bisa tarik tuh ke down. Jadi, tarik dulu, Mas. Nah, kalian bisa tarik tuh ke down. Jadi, misalnya itu, kalian nggak numpuk-numpuk di, apa namanya, shortcut brainstorming gitu. Misalnya udah selesai, kalian tambahin lagi. Nah, jangan lupa nanti dikasih label. Nah, labelnya itu bakal dijelasin tuh sama teman kita selanjutnya. Nah, kalian lihat kan ada gambar bintang di atas. Nah, bintang itu bikin kalian tuh ingat sama workspace ini. Jadi di bintang itu workspace kalian tuh paling atas. Misalnya Voinvest, kalian aktifin aja bintangnya jadi nongolnya di paling atas. Nanti pas kalian lagi login. Nah, di sebelahnya itu ada Chef as Workspace. Nah, kalian bisa upgrade juga tuh. Workspace kalian bisa berbayar untuk yang bisnis, bisa juga buat yang free kayak kita ini coba nih sekarang. Nah, di sebelahnya ada Workspace Visible seperti yang dijelasin sama Mas Hanif tadi ya. Workspace kalian tuh bisa diakses sama orang yang publik atau private yang bisa diakses sama anggota kalian aja. Nah, di sebelahnya ada member anggota yang ada di board ini yang kerjain board ini tuh kalian bisa invite satu-satu orangnya atau kalian bisa nge-remove membernya yang sekiranya tidak berkenan di sini. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Vicky. Silakan Mas Vicky. Halo, perkenalkan. Nama saya Muhafiq Alamsyah. Saya di sini sebagai copywriter di Save Agency. Nah, di bagian kanan ini, bertelo terdapat show menu. Nah, menu ini jadi pusat pengaturan dari board Anda. Lalu di sini ada about this board. Nah, board di bawah sini ada deskripsi dan komentar. Nah, deskripsinya ini kita tulis Project of OVO Invest. Nah, itu juga kebutuhan kamu juga ingin nulis apapun itu. Lalu di sini ada kolom komentar. Nah, kolom komentar ini berguna untuk kita berdiskusi dengan anggota lainnya. Kamu juga bisa menggunakan mention untuk men-tag anggota tim kamu ikut dalam diskusi. Dengan adanya fitur ini, tentu saja ekosistem kerja kita dapat terjaga karena masing-masing anggota tim kita bisa saling berkomunikasi meski dari kejauhan. Next. Lalu ada change background. Nah, backgroundnya ini juga bisa kita pakai dari foto dari komputer kamu tersendiri ataupun dari trailernya langsung. Lalu ada color. Lalu ada custom. Sesuai kebutuhan kamu juga. Next. Lalu ada search. Nah, ini yang udah brainstorming. Lalu ada desain konten. Lalu ada upload konten. Dan ada down. Lalu
ada stiker. Nah, stiker ini juga bisa kita tambahkan ke beberapa konten project kita nih setelah selesai. Ada bentuk hewan ataupun ada bentuk checklist. Next. Lalu ada power up. Nah, power up ini fitur Trello yang terdapat pada Cards yang membuat kian diminati. Fitur ini memberikan kamu kemudahan dengan menambah tools dari aplikasi lain untuk mendukung tugas-tugas yang ada di Trello. Sayangnya, Power Up ini tidak bisa digunakan secara gratis. Next, kita ke activity. Nah, activity ini memungkinkan kamu untuk melihat riwayat atau notifikasi seperti di handphone kamu. Aktivitas yang dilakukan tim terkait card terlihat di aktivitasnya. Kita lanjut ke Mas Eki. Oke, kita lanjut. Sebelumnya perkenalin dulu, nama gue Eki Ramadan. Di sini gue posisinya sebagai strategi planner. Nah, di sini gue pengen jelasin beberapa fitur yang ada di card. Nah, yang pertama itu ada open card. Langsung aja nih. Di open card. Ya, yang pertama itu ada join ya, teman-teman di pojok kanan. Nah, fungsinya join ini adalah buat nambah-nambahin members gitu loh, teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini bisa ngedit lebih dari satu orang. Jadi tinggal ditambahin aja member-membernya gitu loh, teman-teman. Dan dilanjut lagi di bawah member itu ada label, teman-teman. Nah, label ini apa? Fungsinya label ini untuk ngasih background kepada tulisan yang ada di card tersebut gitu loh. Jadi kita contohin brainstorming, kita contoh di warna hijau. Nah, di situ langsung kita coba. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Langsung ada background warna hijaunya. Dilanjut lagi ke checklist. Nah, fungsinya checklist ini adalah buat teman-teman nentuin nih ada beberapa program ke depannya gitu loh, teman-teman. Misalkan 1, 2, 3 gitu loh. Jadi teman-teman bisa coba ketika teman-teman selesai programnya bisa langsung di checklist, dan di checklist. Nah, di setiap checklist itu teman-teman juga nanti bisa lihat nih persenan udah sejauh mana nih, berapa persen agendanya berjalan. Nah, dilanjut lagi di bawah checklist itu ada due date. Nah, due date ini hampir sama kayak kalender sebagai pengingat waktu dan segala macamnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa nih ngatur jadwal agendanya kapannya gitu loh, bisa teman-teman atur di sini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini, due date gitu loh, teman-teman. Ketika acara udah dilaksanain, bisa di checklist, nanti di situ ada tulisan komplit gitu loh, teman-teman. Fungsinya dari due date. Nah, dilanjut ke attachment. Nah, attachment ini fungsinya adalah buat teman-teman nambahin gambar gitu loh, teman-teman. Teman-teman bisa nambahin gambar di sini lewat media teman-teman yang ada, langsung dimasukin aja gitu loh. Dan yang terakhir itu ada cover gitu loh, teman-teman. Nah, cover ini fungsinya apa? Fungsinya adalah buat nge-cover setiap card teman-teman yang teman-teman bikin gitu loh. Jadi teman-teman bisa pakai gambar yang udah tersedia, terus pakai color, dan teman-teman juga bisa custom sendiri pakai gambar sendiri gitu loh, teman-teman. Jadi kurang lebih untuk teman-teman tutorial dari kita Chef Agency cukup sekian untuk mengenai Trello, teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti. Dan kita pamit undur diri, teman-teman, dari Chef Agency. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selamat mencoba semuanya.